Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Saya senang sekali kembali berada di dalam renungan online saat ini, di mana saat ini saya akan kembali berbicara mengenai persembahan yang benar. Jadi ada beberapa poin kemarin yang saya sudah sampaikan melalui tayangan renungan online, berbicara mengenai apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan, di mana yang pertama, poin yang pertama, persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan tubuh yang hidup. Dan yang kedua, apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan tubuh yang kudus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya akan berbicara pada poin yang ketiga. Apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya percaya biarlah melalui renungan online saat ini kita sama-sama belajar untuk lebih mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Dan kembali lagi di dalam firman Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini adalah persembahan. Tetapi apa yang Tuhan mau mengenai kehidupan kita yang akan kita jadikan sebagai persembahan. Dan kembali lagi kepada firman Tuhan, dan saya akan berbicara apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu kembali lagi pada poin yang ketiga ini, persembahan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya Rasul Paulus adalah sangat mengerti sekali tentang persembahan. Karena kita tahu Rasul Paulus, dia adalah orang yang mengerti Taurat atau kitab Taurat Musa. Rasul Paulus banyak mengerti apa tentang atau bicara tentang firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, saya percaya Rasul Paulus sangat memahaminya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Israel pada waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka datang tidak dengan tangan yang kosong, tidak dengan tangan yang hampa, tetapi mereka datang kepada Tuhan dengan membawa persembahannya sendiri. Jadi masing-masing membawa persembahan sebagai korban kepada Tuhan, dan bukan titipan Bapak Ibu, tetapi sendiri-sendiri mereka bawa korban persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan untuk memberi persembahan, persembahannya adalah persembahan yang hidup, persembahan yang tidak bercacat celah, persembahan yang terbaik, bukan asal-asalan atau sekedar persembahan. Dan saya percaya Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bicara tentang persembahan yang benar. Kalau saya percaya Bapak Ibu,
yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian baru kembali firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, bahwa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma untuk supaya mereka mempersembahkan kehidupan mereka, tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa persembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia. Sebab itu marilah kita oleh Dia, ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan yang benar, persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, ya, persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan yang dilakukan berdasarkan iman kita kepada Allah. Jadi pertanyaannya, apa persembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah? Yang pertama adalah persembahan yang dilakukan berdasarkan iman kepada Allah. Tadi di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa oleh Dia, di dalam Yesus, kita mempersembahkan apa yang kita persembahkan kepada Allah, dan semuanya itu kita lakukan dengan iman kepada Allah, kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi itu yang pertama, persembahan yang kita persembahkan berdasarkan iman kepada Allah. Di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 13, di sini dikatakan bahwa jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ya, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi kita harus sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi yang Tuhan mau, setiap kali kita mau melakukan atau membawa persembahan kepada Tuhan, mari kita lakukan itu dengan iman atau dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan termasuk persembahan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu, apa persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mempersembahkannya berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa persembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah? Persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, bukan titipan. Ya, bukan titipan. Karena saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mempersembahkan dirinya. Dia telah melakukannya sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan titipan Bapak Ibu. Ya, kita mau melakukan dengan sendiri. Saya percaya kalau waktu itu orang Israel membawa persembahan berupa hewan, kemudian dia titip
ke orang lain. Bagaimana untuk penebusan dosanya? Bagaimana dia memperoleh anugerah Allah? Seharusnya persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan itu kita lakukan dengan diri kita sendiri, bukan karena titipan, bukan. Jadi pada poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, persembahan yang kita mempersembahkan kepada Tuhan bukan titipan. Kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki akses langsung untuk datang kepada Tuhan, untuk masuk ke tempat ibadah, yaitu hidup kita yang kita bawa dengan segala persembahan kita yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah itu yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi tidak ada korban yang lain, karena hanya Yesus sebagai korban yang setara untuk penebusan dosa, dan itu tidak dapat diwakilkan. Tidak ada yang lain. Demikian juga setiap kita mau datang kepada Tuhan, mau mempersembahkan korban persembahan kita kepada Tuhan, itu adalah hidup kita, bukan titipan. Dan saya percaya kita lakukan itu dengan iman, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah melakukannya sendiri sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Bahkan Ia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang benar, yaitu persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa persembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah? Ya, persembahan yang benar yang berkenan kepada Allah, persembahan hidup yang terbaik, bukan asal-asalan atau sekedar persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan adalah persembahan hidup yang terbaik, bukan asal-asalan atau sekedar persembahan. Kembali lagi di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 12 tadi dikatakan, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus adalah teladan, adalah contoh persembahan yang terbaik. Demikian juga kita setiap anak-anak Tuhan, mari kita bawa hidup kita persembahkan hidup kita sebagai korban persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada korban yang lain yang setara untuk penghapusan dosa, apalagi korban hewan. Tidak ada yang setara untuk penghapusan dosa, kecuali dan hanya Yesus yang dapat menjadi korban persembahan yang layak, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kehidupan kita Tuhan mau untuk terus kita persembahkan kepada Tuhan.
Saya ingat satu pujian yang berkata, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya percaya tidak ada lagi korban persembahan dari apa yang Tuhan mau untuk dipersembahkan selain kehidupan kita, tubuh kita yang hidup, tubuh kita yang kudus, yang sudah mengalami proses pembaharuan demi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita di dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita memiliki sifat dan karakter Allah yang kita warisi melalui hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang terus terjadi dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan semua kehidupan kita yang dapat kita lakukan semuanya berdasarkan iman, bukan titipan, bukan sekedar persembahan atau asal-asalan. Karena saya percaya Tuhan mau kita mau sungguh-sungguh untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan online mulai dari sejak kemarin, saya berbicara mulai dari poin pertama, kedua, dan saat ini poin yang ketiga. Biarlah semuanya itu Bapak Ibu menjadi berkat buat kita semua. Apa persembahan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, persembahan tubuh yang hidup. Yang kedua, persembahan tubuh yang kudus. Dan yang ketiga, persembahan tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang tidak dengan tangan yang hampa, tetapi kita membawa hidup kita. Kita mau lakukan semuanya dengan iman, memuji memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya biarlah melalui renungan online saat ini menjadi berkat untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan renungan online ini. Dan biarlah kita terus belajar dari firman Tuhan. Kita terus bersama-sama bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, untuk supaya kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelumnya mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Biarlah Tuhan terus ada menolong, menyertai, memberkati hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara mengenai persembahan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, di mana Engkau menghendaki supaya setiap kami pribadi lepas pribadi, hamba-Mu dan semua yang sedang menyaksikan renungan online saat ini, kami sama-sama mempersiapkan hidup ini sebagai persembahan tubuh yang hidup, sebagai persembahan tubuh yang kudus, dan sebagai persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Karena kami percaya itulah ibadah kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang terus memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua pemirsa yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka yang sedang menyaksikan renungan online saat ini. Kami percaya hamba-Mu berdoa, biar kami semua, setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan, disertai, diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu yang terus kami alami dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.